pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar. Kita nyanyi lagu Indonesia Raya terlebih dahulu untuk menjunjung tinggi nasionalisme kita. Ada yang mau jadi diri di depan? Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku. Di sini pembelajaran saya, pelajaran apa saya? Keuangan. Keuangan. Kalau pertemuan minggu lalu kita pelajari tentang apa? Pengelolaan kas kecil. Nah, pengelolaan dana kas kecil ya. Materi baru yaitu tentang pengelolaan keuangan sederhana dengan metode impres. Permasalahan aktual yang berkaitan dengan kenapa harus ada kas kecil dengan metode impres terlebih dahulu. Ya. Nah, karena pada permasalahannya jika perusahaan kita atau kita bekerja di perusahaan yang besar, nah itu otomatis kita akan kesusahan jika kita akan jika kita akan berbelanja, ya, jika kita akan berbelanja itu otomatis akan kesusahan. Sedangkan kita hanya berbelanja sekedar yang kecil-kecil, ya, contohnya kita beli materai. Masalah yang saya lihat di kelas ini yaitu tentang kurangnya pemahaman konsep tentang keuangan, ya. Terutama saya lihat kemarin kan ada yang pengurangan. Nah, pengurangan kan dia ada yang kesusahan, ya kan? Kita nanti menggunakan problem based learning. Jadi ada masalah nanti kita pecahkan sama-sama dan menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Makanya kemarin saya suruh kalian untuk membawa laptop. Perhatikan dulu dari kalian, ya kan? Nah, saya lihat si Jadmiko belum seragam sendiri atau karena apa tadi saya nggak pakai. Bersalah. Kenapa basah? Kan berarti sekelilingnya apakah masih ada sampah-sampah yang berserakan atau apa? Kalau sekiranya mengganggu bisa dibuang terlebih dahulu. Enggak karantina ya. Ini biar depan. Ya. Oke, sambil menunggu Lukman saya bagikan buku dulu. Ini buku OTK Keuangan kelas 12 ya, yang biasanya kita buka juga. Tujuan pembelajarannya, setelah guru dan peserta didik menyimak PowerPoint, siswa dapat menganalisis, ya, menganalisis pembuatan laporan dana kas kecil dengan metode impres. Langkah-langkahnya apa saja yang kita dari awal sampai akhir nanti kita pelajari apa? Langkah yang pertama yaitu siswa diberikan stimulus dalam rangka memahami konsep. Nah, tadi kan pemahaman konsep, ya kan, tentang pembuatan laporan dana kas kecil metode impres. Ice breaking terlebih dahulu. Ice breaking, es itu kan dingin, ya kan. Nah, break itu artinya yang di sini buatlah kalimat dengan awalan jika. Oke, kelompok yang sini buatlah kalimat dengan kata maka. Ya, Jika kamu menyukaiku, maka cintailah calon ibu mertuaku. Pasti tidak kan? Nah, dan saya analogikan dulu. Di mana kas kecil itu diibaratkan seperti kalian mengurusi tentang keuangan kalian pribadi. Ya, misalnya si Marwa, ya kan? Marwa setiap bulannya berapa? 300 ya. Misalnya si Marwa 300. Jadi berapapun pengeluarannya si Marwa, gantinya ya sesuai dengan pengeluaran itu. Marwa keluar 100, ya ganti 100. Di tanggal 1 November kembali lagi menjadi 300.000 rupiah. Menurut pendapat kalian, kenapa perusahaan itu memerlukan kas kecil? Ada yang bisa jawab? Nah, kenapa perusahaan itu memerlukan kas kecil? Untuk menangani masalah perlengkapan atau pertukaran kantor yang jumlahnya relatif kecil dan mendadak. Ya. Menurut pendapat kalian, berikan contoh pengeluaran yang tergolong dalam kas kecil. Kas kecil tadi kan yang kecil-kecil nih. Yang kecil itu yang seperti apa? Apa aja misalnya? ATK, konsumsi, materai, ya, dan lain-lain. Nah, dulu kas kecil itu adalah uang kas yang disediakan untuk membayar pengeluaran. Nah, di sini untuk membayar pengeluarannya yang jumlahnya relatif kecil dan tidak ekonomis bila dibayar dengan cek. Kalau cek itu kan biasanya
ini saya bayar 10 juta, 20 juta. Tapi kalau kamu beli botol minum misalnya di warung pakai cek kan tidak. Kayak sombong betul gitu. Sombong amat. Dan untuk membayar pengeluaran, saya tekankan di sini itu untuk membayar pengeluaran ya. Jadi berapapun pengeluaran yang digarisbawahi di sini, berapapun pengeluaran kalian itu nanti yang akan diisi kembali. Jadi nanti ada pengisian saldo. Di sini ada berapa orang? Ada 13. Oke, berarti kalau kita bagi 4, 5 hanya 3 kelompok. Jadi di sini saya akan bagi menjadi 3 kelompok. Oke, kelompok yang pertama diperhatikan ya, jadi nanti silahkan bergabung ke kelompoknya. Ada si Marwa, Elivia, Revali, Nur Latifah, sama Lukman. Di sini saya ada LKPD atau lembar kerja peserta didik. Ini nanti ditulis namanya di depan gitu ya. Nah, nanti ditulis namanya di depan. Jangan tadi. Saya nilai di situ kerapian, memang kan ada kerapian kan misalnya, atau kreativitas. Ada penilaian kelompoknya ya. Dengan kelompok mulai dari pembuatan, proses sampai nanti mempresentasikan. Itu kelompok. Nah, terus di dalam penilaian itu ada juga sikap. Ada penilaian pengetahuan juga, nanti kita pakai kuisis di depannya. Sama keterampilan, ya ini kalian membuat laporan. Oke. Nah, itu ya. Saya hilangkan. Berarti setiap bulan 300.000, ya kan? Kemudian sama kasusnya dengan transaksi bulan lalu, ya bulan lalu. Oke, silakan kirim ke email saya ya. Membeli 25 buah perangko, satuannya 6.000, jadi total pengeluarannya sebesar 150.000. Kalian ingin ditanyakan atau menyampaikan pendapat atau jumlah pengeluaran Ya. kelompok mereka sama kelompok kami beda jumlahnya. Kalau jumlah di setiap bukti pengeluaran itu ditujukan kepada siapa? Tokohnya gitu lah. oh tokonya? Di setiap pengeluaran. Iya, kita ngambil singkat aja, jadi kita nggak kita sebutkan.
diperhatikan gitu. Tidak terlalu lintas. Wes, saran itu boleh diterima, boleh tidak. Ya namanya saran kan? Iya. Nah, itu boleh diterima atau tidak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan laporan kas kecil Pada bulan Agustus ada sisa saldo sebesar 10.500.000. Oke, untuk kelompok 1 saya berikan voucher. Nah, voucher. Jadi nyata ya, ini nyata, nanti bisa direview ke saya. Ini semua yang jelas saya memberikan penilaian mulai dari sikap, pengetahuan, keterampilan dan lain sebagainya ya. Termasuk cara presentasi, bilangin tadi kan, oh ini ya kalian menilai kan, oh yang bagus kelompok 1. Saya yang mau menyimpulkan dari pertemuan kita hari ini apa? Ada yang bisa narik kesimpulan? Metode impress itu metode yang seperti apa tadi? Oke, bisa diulangi Mama. Metode impress itu metode yang nah, tetap yang dimaksud pengisian kembali sesuai dengan pengeluaran. Kemudian pengeluarannya yang bersifat apa aja yang kecil seperti metode impress itu metode dana tetap yang dimaksud di sini adalah tetap di saldo awalnya. Saldo awal itu diisi kembali oleh pengeluaran, di mana pengeluarannya adalah yang berupa sesuatu pengeluaran yang relatif kecil. Dan bit.ly garis miring penilaian garis. Oke, Renali ternyata salah satu. Ya. Iya. Oke, sudah. Oke, sudah cukup. Paling tinggi Elivia Fernanda. Ya. Silakan buka link ini. Nah, ini untuk refleksi. Pertanyaan nanti di pertemuan selanjutnya kita membahas tentang materi baru. Dan di sini metode impress saya rasa sudah cukup. Nanti bisa diulang lagi di pertemuan selanjutnya ketika kita ada pengulangan. Ya. Nah, karena biasanya untuk UKK itu kita memakai kalau enggak impress ya fluktuasi. Ya, jadi kita fokuskan pembelajarannya di impress sama fluktuasi. Jadi pertemuan selanjutnya kita metode yang baru, metode yang berubah-ubah, fluktuasi. Nah, berubahnya seperti apa? Nah, nanti kita lihat di pertemuan selanjutnya atau bisa kalian cari referensi dulu di buku-buku paket sini atau di internet. Ya, jadi nanti di rumah atau di mana bisa cari tahu dulu, oh fluktuasi seperti apa. Jadi ketika saya di pertemuannya besok nanti atau lusa itu kan ada pertemuan saya, itu kalian sudah punya gambaran, gitu ya. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin dari saya cukup sekian. Kita tutup doa dulu. Sebelum kita mulai pelajaran ini, mari kita berdoa. Mudah-mudahan kita masing-masing berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr. Ya, terima kasih mengingatkan ya. Bagi yang belum kirim email atau link tadi silahkan diperbarui ya. Saya yang ada revisi silahkan diperbarui. Saya masih menunggu juga. Ya. Oke, terima kasih. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.